Halo sahabat akuntansi, perkenalkan nama saya Desone Evelyn Gabriel Torus. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yaitu akuntansi biaya mengenai harga pokok produksi. Di mana harga pokok produksi ini sangatlah penting ketika kita menjalankan suatu bisnis atau menjalankan suatu usaha. Karena harga pokok produksi kita bisa mengatur efisiensi produksi yang sangat efisien dan juga kita bisa mengatur margin profit yang sangat terukur. Oleh sebab itu, harga pokok produksi ini sangatlah penting ketika kita menjalankan suatu usaha. Karena tanpa adanya harga pokok produksi, kita sedang menjalankan usaha yang baik, maka tanpa adanya harga pokok produksi, kita sedang menjalankan suatu bisnis yang disebut juga dengan berjudi. Oleh sebab itu, harga pokok produksi untuk menjalankan suatu usaha sangatlah penting. Oleh sebab itu, di sini saya akan menganalisis salah satu usaha untuk menghitung harga pokok produksi dari usaha ini, yaitu bernama dengan Lapet Sumatera. Oke, mari kita lanjut untuk cek it out. Oke, penjualan UMKM produk Sumatera ini sudah cukup lama yang dilakukan 1 minggu sekali. Dan selain itu bisa dilakukan juga dengan penjualan secara catering. Proses produksi Lapet Sumatera ini dari hasil campur dari gula merah, tepung beras, dan juga kelapa parut yang dihaluskan dan direbus dan dibentuk dalam bentuk kerucut daun pisang. Dan penjualannya sering dilakukan di salah satu tempat ibadah, yaitu di gereja yang dilakukannya, makanya itu dijualnya dalam 1 minggu sekali. Sebelum menghitung harga pokok produksi, telah dianalisis bahwa UMKM produk Sumatera ini dengan keterangan bahwa yang pertama dilaksanakan 1 minggu sekali, yang kedua hasil bahan baku selalu untuk dicukupkan untuk 100 pieces, dan yang ketiga UMKM yang sudah berjalan selama 3 tahun dikurangi 6 minggu hari libur menjadi 150 minggu. Oke, perhitungan harga pokok produksi ini yang ketahui bahwa yang dijumlahi dari biaya bahan baku, lalu nanti dijumlahkan oleh biaya overhead pabrik, dan juga dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung yang nanti akan dibagikan dengan hasil jumlah produksi yang akan dijual dan menjadi hasil harga pokok produksi. Oke, pertama ada biaya baku, di mana biaya bahan baku adalah bahan mentah atau bahan utama yang akan disiap untuk diproduksi. Bahan baku yang pertama adalah beras, di mana harga bahannya adalah 60.000, diisi dengan ada 4 kg dan jumlah terpakainya juga ada 4 kg, sehingga harga akhirnya yaitu 60.000, di mana beras ini sekali pakai langsung habis. Bahan kedua adalah kelapa parut, di mana harga bahan awalnya 40.000, isi 4 butir dan jumlah terpakainya 2 kg dengan harga akhir yang sama dengan habis terpakai yaitu 40.000. Lalu ada gula aren dengan harga bahan 15.000 dengan isi 1 kg dengan jumlah terpakainya juga habis terpakai 1 kg dengan harga akhir yang sama yaitu 15.000. Oke, selanjutnya adalah santan kelapa dengan harga bahan 30.000, isinya 5 pieces dan jumlah terpakainya itu setiap 1 pieces 65 ml, maka hasilnya adalah 325 ml dan harga akhirnya yaitu 30.000. Selanjutnya harga bahan selanjutnya yaitu garam, di mana harga bahan awalnya adalah 3.000 dengan isinya ada 250 gram, tapi jumlah terpakainya hanya 5 gram. Oleh sebab itu maka jumlah terpakainya tidak secara keseluruhan dengan harga akhirnya yaitu 60. Terhitung dari mana? Dari modal awal yaitu 250 gram, harga terpakai sama dengan 3.000 dibagi 50 minggu selama habis terpakainya, maka hasilnya adalah 60 perak. Bahan selanjutnya adalah air galon. Oke, digeser, di mana isi satuannya harga bahannya ini 4.000, satuannya adalah 1 galon itu ada estimasi 19.000 ml dan jumlah terpakainya hanya 500 ml setiap sekali pakai dengan harga akhirnya 737.
dimana dihitungnya dari 4.000 dibagi 19.000 mili galon sama dengan 0,2105 per galon, dan 500 mili dikali 1 minggu yaitu 3.500 mili, dan terpakainya maka hasil akhirnya 3.500 mili dikali 0,2105 adalah 736,84 dan dibulatkan menjadi 737 perak. Oke, seluruh bahan ini telah terhitung semua dari secara keseluruhan, maka hasil akhirnya dari semua bahan baku adalah 145.797 perak dengan total biaya bahan baku. Oke, selanjutnya adalah biaya overhead pabrik, yaitu adalah biaya bahan penolong untuk produksi UMKM ini. Dengan rumusnya harga perolehan dibagi 150 minggu, di mana 150 ini adalah jumlah dari selama 3 tahun berjalan, di mana 50 minggu setiap 1 tahunnya. Oke, untuk peralatan biaya overhead pabrik, yang pertama ada mangkuk besar dengan harga perolehannya 30.000, total pakainya sekali. Untuk total harga akhirnya itu 200, dari perhitungan harga perolehan 30.000 dibagi 150 minggu adalah 200. Lalu yang kedua adalah sendok dengan harga 5.000, total pakai 20 menit dihitung dengan total harga hasil akhirnya itu 33 perak. Lalu ada blender giling 500 ml, harga perolehan awalnya 130.000, total pakai 2 kali dengan listrik yang dipakai 867 dari 130.000 dibagi 150. Lalu ada ayakan 5.000, harga perolehan awalnya total pakainya 3 menit, total harga akhirnya 5.000 dibagi 150 adalah 33,3 yang dibuatkan menjadi 33. Selanjutnya panci kukusan. Panci kukusan ini harga perolehan awalnya 200.000 dengan total pakainya itu 30 menit untuk sekali pakai. Lalu dihitung dari 200.000 dibagi 150 hasilnya 1.333. Oke, pada selanjutnya gunting dengan harga perolehannya 14.000. Itu ada 1 buah, pemakaiannya itu sekali pakai 15 menit. Lalu untuk total harga akhirnya 14.000 dibagi 150 sama dengan 93,3 yang dibulatkan menjadi 93. Untuk gas LPG, LPG ini harganya 24.000 di harga perolehannya. Menggunakannya sekali pakai itu 40 menit, dihitungnya yaitu 0,15 isinya. Maka 24.000 dikali 0,15 dibagi 3 menghasilkan 1.200 untuk harga perolehannya, untuk harga akhirnya selama sekali pakai. Kemasan daun pisang. Kemasan daun pisang ini harga perolehannya 2.500. Isinya itu 1 kg yang dipotong menjadi 100 untuk 100 pieces lapet Sumatera dengan harganya yaitu 2.500 dalam harga akhir karena sekali pakai langsung habis. Selanjutnya ada termos. Termos ini ukurannya 41 cm untuk seperti termos nasi yang dibuat untuk isi untuk dilakukan nanti di penjualan. Harganya itu 70.000 dan lakukannya itu selama penjualan itu 10 jam, maka dihitungnya 70.000 dibagi 150 minggu hasilnya 466,66 yang dibulatkan menjadi 467. Selanjutnya pemakaian listrik. Pemakaian listrik ini dari blender dan juga lampu. Total pakainya itu 15 menit, dihitungnya hasil akhirnya itu 126. Dihitung dari mana? 0,26 dikali 100 dibagi 1000 sama dengan 126. Ini adalah hasil dari peraturan PLN dari Indonesia bahwa untuk UMKM itu penghitungnya 350 watt dan juga dikali dengan 415 sama dengan 126. Oke, semua harga biaya overhead pabrik telah terhitung dan total harga seluruhnya adalah 6.853 total biaya overhead. Oke, sudah terakhir. Yang terakhir adalah biaya tenaga kerja langsung.
Biaya tenaga langsung ini hanya ownernya saja dihitung selama waktunya 4 jam selama satu kali dia berjualan selama 1 minggunya. Waktunya ada 4 jam dengan harga 10.000, maka dikalikan dengan 4 jam yaitu total harganya adalah 40.000. Maka biaya tenaga kerja langsung yang hasil akhirnya adalah 40.000. Oke, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dan juga biaya bahan baku telah terhitung, maka dari total biaya tersebut dijumlahkan dari biaya bahan baku 145.797, biaya overhead 6.853 dan biaya tenaga kerja langsung 40.000, maka hasil akhirnya adalah 192.650. Lalu produk jadinya adalah 100 pieces berdasarkan keterangan tadi bahwa sekali jadi adalah 100 pieces, maka harga pokok produksinya adalah 1.926 dengan total harga pokok produksi. Lalu diperoleh juga untuk profit dengan harga jualnya itu ya 2.500 dari HPP 1.926, maka profitnya adalah keuntungannya ada 574 setiap piecesnya. Maka kesimpulannya, dengan harga pokok produksi kita bisa memaksimalkan efisiensi produk dan juga bisa memaksimalkan laba yang baik. Terima kasih semuanya. And by the time she wakes, I'll be halfway